Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi. Hari ini kita mau lanjut baca buku Mengenal Pribadi Agung Nabi Muhammad. Langsung aja, Bismillahirrahmanirrahim. Hamad berkata, Abdullah bin Muhammad bin Ukail memberitahukan kepada kami, ia berkata, aku pernah melihat potongan rambut Rasulullah di Semir saat berada di tempat Anas bin Malik. Bab celak Rasulullah. Muhammad bin Humaid Ar-Razi bercerita kepada kami, Abu Dawud At-Tayalisi dari Abbad bin Mansur, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, Nabi bersabda, hendaklah kalian bercelak dengan menggunakan batu celak al-ismit, sebab celak dapat memperjelas penglihatan dan membuat tumbuh bulu mata. Ibnu Abbas juga meriwayatkan bahwasanya Rasulullah memiliki sebuah wadah celak yang beliau gunakan untuk bercelak setiap malam, sebanyak 3 kali mata kanan dan sebanyak 3 kali mata kiri. Abdullah bin As-Sabah Al-Hashimi Al-Basri bercerita kepada kami, Ubaidillah bin Musa memberitahukan kepada kami, Israel bin Abbad bin Mansur memberitahukan kepada kami, ia berkata, Ali bin Hujr bercerita kepada kami, Yazid bin Harun bercerita kepada kami, Abbad bin Mansur memberitahukan kepada kami dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, ia berkata, sebelum tidur Rasulullah suka memakai celak dengan batu celak al-ismit sebanyak 3 kali di setiap mata beliau. Yazid bin Harun meriwayatkan di dalam hadisnya, Rasulullah memiliki sebuah wadah celak yang beliau gunakan untuk bercelak setiap kali hendak tidur sebanyak 3 kali di setiap mata beliau. Ahmad bin Mani bercerita kepada kami, Muhammad bin Yazid memberitahukan kepada kami dari Muhammad bin Ishaq, dari Muhammad bin Al-Mukandir, dari Jabir, ia berkata, Rasulullah bersabda, hendaklah kalian bercelak dengan menggunakan batu celak al-ismit ketika hendak tidur, sebab celak dapat memperjelas penglihatan dan menumbuhkan bulu mata. Qutaibah bin Sa'id bercerita kepada kami, Bishr bin Al-Mufaddal bercerita kepada kami dari Abdullah bin Utsman bin Husaim, dari Syaid bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah bersabda, alat celak yang paling baik bagi kalian adalah batu celak al-ismit, karena hal itu dapat memperjelas penglihatan dan menumbuhkan bulu mata. Ibrahim bin Al-Mustamir Al-Basri bercerita kepada kami, Abu Asim bercerita kepada kami, dari Utsman bin Abdul Malik, dari Salim, dari Ibnu Umar, ia berkata, Rasulullah bersabda, hendaklah kalian memakai celak dengan menggunakan batu celak al-ismin ketika hendak tidur, sebab celak dapat memperjelas penglihatan dan menumbuhkan bulu mata. Ini guys, ini adalah kotak penyimpanan celak Rasulullah. Ini, Masya Allah, Masya Allah, Subhanallah. Bab pakaian Rasulullah. Muhammad bin Humaid Ar-Razi memberitahukan kepada kami, Al-Fadl bin Musa, Abu Tumailah, dan Zaid bin Hubab memberitahukan kepada kami dari Abdul Mu'min bin Khalid, dari Abdullah bin Buraidah, dari Ummu Salamah, ia berkata, pakaian yang paling disukai oleh Rasulullah adalah baju gamis.
Ali bin Hujar bercerita kepada kami, Al-Fadl bin Musa bercerita kepada kami dari Abdul Mukmin bin Khalid, dari Abdullah bin Buraidah, dari Ummu Salamah, ia berkata, pakaian yang paling disukai Rasulullah adalah baju gamis. Ziyad bin Ayyub bin al-Baghdadi bercerita kepada kami, Abu Tumailah bercerita kepada kami dari Abdul Mukmin bin Khalid, dari Abdullah bin Buraidah, dari ibunya, dari Ummu Salamah, ia berkata, pakaian yang paling suka dikenakan oleh Rasulullah adalah baju gamis. Masya Allah. Nih guys, ini baju gamis Rasulullah. Masya Allah. Masya Allah. Abu Isa berkata, demikian yang diriwayatkan oleh Ziyad bin Ayyub di dalam hadisnya dari Abdullah bin Buraidah, dari ibunya, dari Ummu Salamah. Demikian pula yang diriwayatkan oleh para perawi yang lain dari Abu Tumailah, seperti riwayatnya Ziyad bin Ayyub. Dalam hadis ini Abu Tumailah menambahkan riwayat dari ibunya, dan itu adalah lebih sahih. Abdullah bin Muhammad bin Al-Hajjaj bercerita kepada kami, Mu'adz bin Hisyam bercerita kepada kami, ayahku bercerita kepada kami dari Budail, yakni Ibnu Shalib Al-Ukaili, dari Syahr bin Hausyab, dari Asma binti Yazid, ia berkata, panjang lengan baju Rasulullah adalah sampai pergelangan tangan. Abu Ammar Al-Husain bin Huraits bercerita kepada kami, Abu Nuaim memberitahukan kepada kami, Zuhair memberitahukan kepada kami dari Urwah bin Abdullah bin Kusyair, dari Muawiyah bin Qurrah, dari ayahnya, ia berkata, aku pernah mendatangi Rasulullah bersama kelompok orang dari kabilah Muzainah untuk berbaiat kepada beliau. Saat itu pakaian beliau terbuka, barangkali ia mengatakan kancing baju Rasulullah terlepas. Kemudian aku memasukkan tangan ke dalam saku baju beliau, lalu tanganku menyentuh sebuah cincin. Abdu bin Humaid bercerita kepada kami, Muhammad bin Fadl bercerita kepada kami, Hammad bin Salamah bercerita kepada kami, dari Habib bin Asyahid, dari Al-Hasan, dari Anas bin Malik. Suatu hari, Nabi keluar rumah dengan bersandar kepada Usamah bin Zaid dengan mengenakan pakaian kitr, sejenis pakaian yang terbuat dari katun dan di dalamnya ada warna merah, yang diletakkan di pundak beliau. Kemudian beliau melaksanakan sholat berjamaah bersama para sahabat. Abu bin Humaid berkata, Muhammad bin Fadl berkata, Yahya bin Ma'in pernah bertanya kepadaku tentang hadis ini pada awal bermajelis kepadaku. Maka aku berkata, Hammad bin Salamah bercerita kepada kami, ia berkata, seandainya saja dari kitabmu. Lalu aku berdiri untuk mengeluarkan kitabku, lalu ia memegang bajuku, kemudian berkata, diktekanlah untukku karena aku khawatir tidak berjumpa lagi denganmu. Ia, Muhammad bin Fadl berkata, maka aku mendiktekan untuknya, kemudian aku keluarkan kitabku, lalu aku bacakan kepadanya. Suwaid bin Nasr bercerita kepada kami, Abdullah bin Mubarak memberitahukan kepada kami dari Sa'id bin Iyas Al-Jurairi, dari Abu Nadrah, dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, apabila Rasulullah mengenakan pakaian baru, beliau
menamakan pakaian itu dengan namanya, seperti sorban, baju, atau selendang.